Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hidayat. Saya dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM PO 7120 1240 58. Baik, saya di sini akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kedudukannya itu ada dua, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Jadi bahasa negara itu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sedangkan bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam berbagai ikatan formal, kegiatan formal seperti rapat, pidato, dan dokumen resmi. Dan fungsi berbahasa Indonesia itu, yang pertama, dia ada 3 kedudukan, yaitu formal, informal, komunikasi. Jika formal, bahasa Indonesia digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, pidato, dan perkuliahan. Informal itu dia berbahasa Indonesia juga digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sosial. Komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan masyarakat Indonesia saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Jadi ragam bahasa Indonesia itu ragam formal, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi formal seperti rapat, pidato, dan dokumen resmi. Yang kedua itu ragam informal, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan struktur dan kosakata yang lebih santai, ya, seperti kita berbicara dengan teman, begitulah, itu ragam informal. Sedangkan ini soal nomor 3, ejaan dan tanda baca. Jadi yang pertama itu ada titik, yang kedua itu ada koma, yang ketiga itu tanda tanya, yang terakhir itu tanda seru. Jadi titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, sedangkan koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat, sedangkan tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Diksi, pengertiannya itu, diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam bahasa untuk mengekspresikan ide atau gagasan dengan tepat. Seperti contohnya itu menggunakan kata mewah. Di depannya itu menggunakan huruf kecil. Daripada mahal, untuk menggambarkan sesuatu yang berkualitas tinggi. Menggunakan kata mewah daripada mahal untuk menggambarkan sesuatu yang berkualitas tinggi. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat efektif itu dia ada 3, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan atau keterangan. Jadi saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi, argumentasi. Jadi deskripsi itu paragraf yang menggambarkan suatu objek, orang, atau peristiwa secara detail. Yang kedua itu eksposisi, paragraf yang menjelaskan suatu topik atau konsep secara objektif. Yang ketiga itu narasi, paragraf yang menciptakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runtun. Sedangkan paragraf argumentasi, paragraf yang menyajikan pendapat atau argumen untuk meyakinkan pembaca. Persuasi itu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca. Jadi mungkin itu saja yang dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.